Nah, kalau kalian tanya, Bang, berarti bagus tabung atas atau tabung bawah? Bukan masalah bagus mananya, kebutuhannya kalian untuk apa ya. Jadi harus ditepatkan juga ya, yang pastinya ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel J3. Ini dari produksi Mart, yaitu adalah satu buah spray gun, dan di sini juga sudah ada di depan lo. Ini adalah selang ya, selang yang berbentuk spiral, dan spray gun ini dia punya dua tipe, ada yang tabung atas, ada yang tabung bawah ya. Oke, untuk yang di sebelah kanan gue ini untuk yang tabung atas, dia dengan tipe CW strip 71G, lu bisa dapetin dengan harga di 250.000. Dan untuk ini ya, ini ada body recoil hose ya, atau kita sebut selang spiral ya, dengan 6 mili dengan tipe BE0030, lu bisa dapetin dengan harga di 90 ribuan. Dan yang paling kiri ya, di sini ada spray gun yang bertabung di bawah ya. Dia dengan tipe CW strip 71S. Lu bisa dapetin dengan harga di 250.000. Nah, ini kalau menurut gua sangat murah banget, dan lagi-lagi untuk produksi Mart bener-bener sangat bersahabat di kantong yang pastinya. Gua mau langsung buka aja dan kita akan lihat seperti apa build quality-nya. Nah, ini dia dari si Mart ya. Nah, package pembeliannya kita mendapatkan ada sikat. Ini adalah untuk bersih-bersih yang pastinya, dan ini besar sekali ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini 400 cc ya, untuk 400 cc untuk kapasitas tanknya di bagian atas. Nah, lu bisa lihat ya. Nih, cakep banget ya. Dan ini sudah ada koplernya, kita langsung masukin aja, dan sudah kompatibel langsung dengan selang ya. Nah, ini dia selang yang ada di sini tadi gue bilang. Nah, ini, nah dia udah kompatibel langsung ke selangnya. Jadi sudah disediakan koplernya, langsung masuk ya. Dan ini kita bisa pasang dulu ke kompresor. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah tidak usah repot lagi. Nah, ini ya. Oke. Sedikit gue bahas, ini spray gun di sini, ini ada pengaturan untuk trigger ya di sini, dan ini untuk pengaturan si nozzle-nya, dan di bagian bawah ini dia untuk mengatur flow dari anginnya itu sendiri ya. Nah, ini cuma hanya seperti ini aja. Nah, jadi ini kita untuk bersih-bersih, dan ini kita juga bisa buka ya untuk bersih-bersih yang pastinya. Dan di sini untuk kita mengatur vertikal ataupun horizontal untuk cairan yang keluar ya, seperti itu. Oke, kita buka untuk yang W71S. Nah, ini dia W71S. Ini adalah yang bertabung di bawah. Package pembeliannya sama-sama sih, standar juga ya. Kita mendapatkan kunci juga dan sikat ya. Nah, seperti ini, sikat untuk bersih-bersih kita juga mendapatkan. Nah, ini dia. Ini lebih besar lagi untuk kapasitasnya. Dia di 600 cc ya untuk kapasitasnya. Nah, ini di bagian bawah. Nah, sebetulnya gini, apa sih Bang bedanya tabung atas dan tabung bawah ya? Sebetulnya sama aja sih ya. Tapi kebutuhan kalian lebih kemana? Nah, yang pertama adalah kalau tabung bawah, catnya itu tidak akan bisa habis sampai 100%. Nah, kalau tabung atas ini dia catnya bisa kita habiskan sampai 100%. Jadi kalau kita nyemprot ya, nah itu dia benar-benar bisa habis 100%. Kalau ini enggak, dia pasti akan menyisakan karena dia sistemnya beda. Ini tanpa menggunakan corong ya, tanpa menggunakan piping atau selang. Pada saat cat itu dia langsung turun ke bawah. Nah, kalau ini dia beda. Dia cat ini dihisap ya. Jadi memang modelnya beda, dihisap. Nah, jadi menyedotnya ini dan ininya juga memang tidak akan sampai bawah. Nah, seperti ini ya, lo bisa lihat. Jadi dia tidak akan bisa sampai habis 100%, pasti dia menyisakan seperti itu. Untuk cara penggunaannya semua sama. Di bagian bawah ini mengatur flow anginnya ya, dan di sini juga untuk triggernya, dan di sini untuk mengatur nozzle ya, nozzle keluar seberapa aluskah kita bisa setup untuk nozzle-nya. Dan di depan sini juga sama, dia bisa mengatur untuk vertikal atau horizontal dia pada saat mengeluarkan semburan catnya itu ya. Dan di sini juga sudah diberikan hook juga, sangat bagus sekali. Nah, ini juga sudah diberikan hook. Nah, kalau kalian tanya, Bang, berarti bagus tabung atas atau tabung bawah? Bukan masalah bagus mananya,
kebutuhannya kalian untuk apa ya. Jadi harus ditepatkan juga ya yang pastinya ya. Nah, untuk ini nozzle-nya di ukuran 1,5 ya. Ini pun juga sama sebetulnya di ukurannya 1,5 dan untuk working pressure-nya 3 sampai 5 bar ya. Di sini pun juga sama sih 3 sampai 5 bar ya. Di sini hampir sama semua. Makanya di sini untuk feed tipenya dia gravity dan di sini untuk feed tipenya suction ya. Nah, ini yang membedakan nih tadi tabung atas dan tabung bawah seperti itu. Oke, guys, gue pengen langsung coba aja. Kira-kira hasil catnya seperti apa ya? Sama-sama kita saksikan. Ya, kalau gue lihat di sini partikelnya cukup halus ya yang keluar, tapi semuanya itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Nah, ini adalah untuk mengatur flow yang tadi gue bilang. Kalau bisa lihat di sini dia lurus ya. Nah, kita putar ya. Nah, dia makin lama makin lebar ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Oke. Nah, di sini untuk mengatur triggernya ya. Kalau kita kedepankan triggernya jadi pendek ya, tidak terlalu dalam seperti itu. Dan di sini untuk mengatur anginnya ya, flow dari angin itu sendiri. Nah ya, dia bisa kencang ya, kalian bisa lihat, bisa pelan. Nah, bisa pelan sekali ya. Nah, seperti ini kalian bisa dengar. Oke, nah ini bedanya lagi. Kalau dia tabung bawah ya, kita tidak bisa mengisi dia sedikit. Karena tadi gue bilang dia nggak bisa terhisap sampai 100%. Nah, jadi kita benar-benar ngisinya pun memang harus banyak juga ya. Yang artinya kita tidak bisa mengisi cuma hanya segini. Nah, ini nggak bisa ya. Paling enggak minimal ya 3/4 dari tabung ini. Nah, diusahakan supaya dia sampai terendam ya. Terendam untuk si bagian ya pipingnya ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi usahakan dia terendam. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk penggunaannya. Nah, akan tetapi memang untuk tabung bawah, di saat kalian menyemprot sesuatu yang agak sedikit merunduk ya, ini agak sedikit kurang enak. Dan memang sebelum nggak tepat. Jadi, kalau saran dari gua, untuk yang tabung bawah itu kalian mengecat sesuatu yang berdiri ya. Nah, seperti permukaan yang berdiri. Nah, makanya gravity itu adalah yang tadi tabung atas. Kita untuk positioning ya, andai kata kita ngecat agak ke bawah seperti ini, ke kiri ataupun ke kanan, ini lebih enak ya. Jadi saran gue lebih enak untuk menggunakan tabung atas. Misalnya seperti kalian untuk mengecat mobil dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kayak kalian mengecat tiang-tiang seperti tiang konstruksi ya, yang sudah berdiri seperti itu, nah itu lebih enak menggunakan yang tabung bawah seperti ini gitu. Karena bagi gue tidak terlalu berat, tapi dia lebih enak di bawah beratnya daripada berat di atas. Itu kalau menurut gue ya. Oke guys, jadi tadi setelah kita coba ya, dan mungkin itu pendapat my opinion gue sendiri. Jadi
Kalau misalnya kalian mengecat bodi mobil yang banyak lekukan, ada yang posisi medianya vertikal ataupun horizontal ataupun ada yang miring, maksudnya contoh misalnya kayak kita ngecat frame motor ya, itu kan ada di sela-sela, kita harus begini. Nah ini memang lebih enak yang menggunakan tabung atas. Tapi kalau misalnya contoh kita ingin mengecat media yang seperti ini ya. Nah ini berdiri tegap seperti ini ya. Nah ini kita ngecat cuma hanya permukaan sini aja. Nah itu gue lebih proper menggunakan yang tabung bawah. Nah ini kalau my opinion ya. Dan banyak sekali sebetulnya selain itu juga masih banyak lagi ya. Nah mungkin para sprayer ya. Nah ini apalagi yang sudah paham betul dengan spray gun. Nah ini pasti akan lebih paham ya untuk tabung bawah dan tabung atas. Tapi memang sejauh ini untuk di otomotif atau apapun itu, nah itu lebih enak menggunakan tabung atas. Dan gue juga zaman dulu kalau gue suka ngecat frame mobil ya ataupun bodi mobil, itu pasti gue menggunakannya tabung atas, jauh lebih nyaman kalau menurut gue. Oke, kalau untuk masalah nozzle itu semua tergantung dari kalian, karena dari spray ini terbagi juga. Biasanya kalau orang mau ngecat mobil itu ada base coat ya, base coat dan sampai clear coat. Nah ini biasanya spraynya berbeda-beda, itu bagusnya ya standarnya. Jadi kita tetap bedain. Kalau misalnya yang kayak base coat kita pakai nozzle-nya yang agak sedikit besar ya kan, kita nggak perlu yang halus-halus banget. Biasanya kalau clear coat tuh sampai halus-halus banget gitu loh ya, ada 1, sekian ya untuk ukuran nozzle-nya, dan masih banyak lagi sebetulnya. Oke guys, gua Gugun pamit undur diri dulu. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Buat kalian yang suka video ini bisa kalian subscribe. Jika kalian tidak suka dengan video ini, nggak di subscribe pun tidak apa-apa ya. Silahkan di like, silahkan dislike. Nah itu adalah hak dari kalian. Buat kalian yang ingin tahu produksi Mart apalagi yang lainnya, langsung aja masuk ke deskripsi, karena kita akan berikan untuk link websitenya, dan di sana kalian bisa membeli langsung dan bisa lihat produksi Mart ada apa lagi. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.